Welcome back again with Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Penggemar anime pasti sudah tidak terlalu asing dengan sebuah anime series bernama Fate. Yaps, tidak hanya dikenal karena cukup sulit untuk diikuti sejak awal karena memiliki sangat banyak judul dalam seriesnya, namun juga memiliki alur cerita yang cukup sulit untuk diikuti para penonton pemula. Nah, sebagai orang yang sudah lama mengikuti anime dan juga Fate series, Mimin akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Fate series dan beberapa judul dari seriesnya. So, apakah Fate series itu? Tanpa basa-basi lagi guys, mari kita kupas. Untuk garis besar dari Fate series yaitu menceritakan sebuah pertarungan antara roh pahlawan terkenal di masa lalu yang dipanggil oleh 7 master berbeda untuk memperebutkan sebuah alat pengabul segala permintaan, yaitu cawan suci atau disebut Holy Grail. Meskipun roh pahlawan di anime Fate series menggunakan nama para pahlawan dan tokoh bersejarah di dunia nyata, Fate series tak jarang sangat senang mengubah gender dari tiap pahlawan. Meskipun hal ikonik dari pahlawan tersebut juga masih tetap ada. Nah, serial Fate series yang paling terkenal ialah Fate Zero dan Fate Stay Night. Dan salah satu karakter ikonik dari Fate series yaitu karakter bernama Cyber atau Arturia Pendragon yang muncul di series Fate Zero dan Fate Stay Night. Adapun beberapa judul series Fate yang lain yaitu Fate Apocrypha, Fate Khalid Liner Prisma Ilya, Fate Extra Last Encore, dan Fate Grand Order. Meskipun jumlah judul seriesnya cukup banyak, cerita dari Fate kebanyakan bukanlah cerita bersambung, kecuali Fate Zero dan Fate Stay Night, melainkan sebuah cerita alternatif dan dunia paralel. Nah, buat anime lovers yang baru atau udah nonton tapi masih bingung alur ceritanya, Mimin akan kasih sedikit tips nih, supaya kalian enak mengikuti alur cerita Fate series. Yang pertama wajib kita tonton adalah Fate Stay Night. Adaptasi pertama datang dari Studio Den. Fate Stay Night dari Studio Den ini mengadaptasi rute Fate, di mana heroin utamanya adalah Cyber, servan yang dipanggil oleh Emiya Shiro. Rute Fate ini lebih menekankan pada world building yang memperkenalkan isi cerita secara garis besarnya. Tema utama pada rute ini adalah diri sendiri sebagai ideal. Waktu tayang seri ini tanggal 7 Januari 2006 hingga 17 Juni 2006 dengan total jumlah episode sebanyak 26. Oke, lanjut. Yang kedua ada Fate Stay Night Unlimited Bloodworks Movie. Adaptasi yang datang dari Studio Den ini berbentuk dalam sebuah film yang berdurasi 1 jam 40 menit. Tayang pada 23 Januari 2010. Adaptasi ini mengambil rute kedua dari Fate Stay Night, yaitu Unlimited Bloodworks. Dalam rute ini heroin utamanya adalah Rin Tosaka, teman satu sekolah Emiya. Rute ini lebih berfokus pada perkembangan karakter Emiya dalam mewujudkan idealismenya. Tema pada rute ini adalah berjuang dengan diri sendiri sebagai bentuk yang ideal, karena durasi film yang hanya sekitar 2 jam. Adaptasi ini bisa dikatakan tidak dapat menggambarkan isi cerita dari rute Unlimited Bloodworks secara mendetail ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Fate Zero. Fate Zero merupakan prequel dari Fate Stay Night, bersumber dari novel ringan yang ditulis oleh Gen Urobuchi. Fate Zero berlatar pada 10 tahun sebelum peristiwa pada Fate Stay Night terjadi. Bercerita tentang Emiya Kiritsugu, ayah angkat Emiya Shiro, yang berpartisipasi dalam Holy Grail War keempat. Anime Fate Zero diadaptasi oleh Ufotable sebanyak 26 episode, dibagi menjadi 2 musim. Musim pertamanya tayang pada 2 Oktober 2011 hingga 25 Desember 2011. Disusul musim keduanya pada 8 April 2012 hingga 24 Juni 2012. Masing-masing memiliki 12 episode. Yang keempat ada Fate Stay Night Unlimited Bloodworks TV Series. Selain adaptasi film dari Studio Den, rute Unlimited Bloodworks juga diadaptasi menjadi serial TV oleh studio Ufotable sebanyak 26 episode dalam 2 musim.
Musim pertama tayang pada 5 Oktober 2014 hingga 28 Desember 2014, sebanyak 12 episode. Nah, bonus episode prolog spesial yang berdurasi 51 menit. Musim keduanya tayang pada 5 April 2015 hingga 28 Juni 2015, sebanyak 13 episode. Secara keseluruhan, adaptasi serial TV ini bisa dikatakan lebih baik daripada adaptasi filmnya. Hal ini dikarenakan serial TV ini memiliki jam tayang yang lebih panjang, sehingga dapat mengantarkan jalan cerita rute ini dengan lebih jelas. Belum lagi ditambah dengan animasi Ufotable yang cukup eksotis dalam memanjakan mata. Lanjut yang kelima ada Fate Stay Night Heavensville. Berbeda dengan dua rute sebelumnya, rute Heavensville mendapatkan adaptasi berupa trilogi film oleh Ufotable. Rute Heavensville merupakan rute ketiga pada Fate Stay Night. Heroin utama pada rute ini adalah Mato Sakura, adik kelas Emiya Shiro. Rute ini merupakan rute tergelap dari ketiga rute pada Fate Stay Night karena mencakup seluruh sisi gelap cerita dengan tema utama konflik antara kenyataan dan ideal. Lanjut yang keenam ada Fate Clad Linear Prisma Illya. Fate Clad Linear Prisma Illya merupakan spin-off yang berlatar pada dunia alternatif dari seri utamanya. Di sini bercerita Ilyasville von Ensburg yang menjadi Mahoutsujo setelah dipilih oleh Kaleidostic Ruby untuk menggantikan masternya, Rin Tohsaka. Diawasi oleh Rin, Illya ditugaskan untuk mengumpulkan 7 buah kartu servant yang tersebar di kotanya. Seri ini bersumber dari manga dan sudah mendapatkan adaptasi anime sebanyak 4 musim serta 1 film. Musim pertama tayang pada 13 Juli 2013 hingga 24 September 2014, sebanyak 10 episode. Musim keduanya yang berjudul Fate Clad Linear Prisma Illya Two Way tayang pada 10 Juli 2014 hingga 11 September 2014, sebanyak 10 episode. Musim ketiganya yang berjudul Fate Clad Linear Prisma Illya Two Way Hearts tayang pada 25 Juli 2015 hingga 26 September 2015, sebanyak 10 episode. Nah, musim keempatnya Fate Clad Linear Prisma Illya 3 Ray tayang pada 6 Juli 2016 hingga 21 September 2016, sebanyak 12 episode. Tidak lupa filmnya yang berjudul Fate Clad Linear Prisma Illya Movie Seika no Chikai yang tayang 26 Agustus 2017. Oke, lanjut yang ketujuh ada Fate Grand Order Fish Order. Merupakan adaptasi dari game mobile ternama Fate Grand Order, berlatar pada dunia alternatif di mana terdapat organisasi bernama Chaldea untuk memantau masa depan dan menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Chaldea memanggil para master dan servan mereka untuk menangani krisis yang dapat memusnahkan umat manusia. Anime ini tayang pada 31 Desember 2016 dan merupakan adaptasi spesial yang hanya berjumlah 1 episode saja dengan durasi 50 menit. Lanjut yang ke-8 ada Fate Apocrypha. Fate Apocrypha bertempat di dunia paralel di mana cawan suci yang ada di kotak Fuyuki hilang dicuri setelah Holy Grail War ketiga, sehingga membuat peristiwa pada Fate Zero dan Fate Stay Night tidak pernah terjadi. Setelah lama hilang, klan penyihir yang The Millennia mengumumkan bahwa mereka memiliki cawan suci dan mendeklarasikan perang terhadap asosiasi penyihir. Fate Apocrypha bercerita tentang konflik antara dua kubu, yaitu hitam dan merah, dalam memperebutkan cawan suci. Fate Apocrypha ini bersumber dari novel ringan dan dianimasikan oleh studio Awan Pictures sebanyak 26 episode yang tayang pada 2 Juli 2017 hingga 31 Desember 2017. Yang ke-9 ada Fate Extra Last Encore. Fate Extra Last Encore merupakan adaptasi anime dari game RPG Fate Extra, bertempat di dunia alternatif di mana di bumi telah mengering. Fate Extra bercerita tentang petualangan Hakuno Kishinami dan servannya Cyber di Akademi Tsukumihara, tempat fiktif yang ada di dalam lingkungan buatan yang disebut Moonshell. Nah, Fate Extra ini diadaptasi oleh studio Shaft sebanyak 10 episode dan tayang pada 28 Januari hingga 1 April 2018. Yang ke-10 ada Fate Prototype.
Fate Prototype merupakan sebuah OVA satu episode yang tayang pada 31 Desember 2011. Diadaptasi oleh studio Lerche. Fate Prototype bersumber dari konsep awal cerita Fate Stay Night yang ditulis oleh Kinoku Nasu jauh sebelum Fate Stay Night diserialisasikan. Di sini karakter utamanya adalah seorang perempuan bernama Ayaka Sajo. Selain itu, Fate Prototype juga memperlihatkan konsep awal karakter-karakter yang ada pada Fate Stay Night, seperti Servant Cyber yang diperlihatkan sebagai laki-laki. Yang ke-11 ada Emiya-san Chinokyo no Gohan. Adalah spin-off dari Fate Stay Night yang berfokus pada masakan. Nah, spin-off ini bergenre slice of life yang bercerita tentang bagaimana Emiyu Shiro mempersiapkan dan menghidangkan makan malam serta kehidupan beberapa karakter Fate Stay Night dalam kedamaian. Dan yang terbaru dan urutan terakhir ada Fate Grand Order Absolute Demon Front Babylonia tahun 2019. Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia merupakan sequel dari Fate Grand Order First Order. Kali ini Ritsuka Fujimaru dan Mas Krillek ditugaskan oleh pihak Chaldea untuk menyelesaikan tugas mereka dalam rangkaian inisiasi Grand Order. Kali ini Ritsuka dan Mas dikirim ke masa Babylonia kuno. Setibanya mereka di sana, keduanya mengetahui bagaimana keberadaan tiga dewa mengancam wilayah Uruk yang dikuasai oleh Raja Gilgamesh. Sementara keduanya bekerja sama untuk menghadapi invasi monster misterius di sana dan mencegah kepunahan manusia. Entitas lain tengah bangkit dan mencegah kepunahan manusia, sementara ada entitas lain yang tengah bangkit dari tidur panjangnya. Nah, untuk mengikuti seri Fate sebenarnya cukup mudah. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menonton seri utamanya, yaitu Fate Stay Night. Hahaha. Kenapa harus Fate Stay Night terlebih dahulu dan tidak prequelnya Fate Zero? Hal ini karena cerita pada Fate Zero berasumsi bahwa penontonnya telah memiliki pengetahuan tentang seri Fate dan membuat Fate Zero melompati segala penjelasan tentang bagaimana sistem Holy Grail War bekerja. Selain itu, Fate Zero juga akan memberikan beberapa bocoran tentang peristiwa yang akan terjadi pada Fate Stay Night. Tapi sekali lagi, ini hanya berlaku untuk penikmatnya alur cerita ya. Dan gak jadi masalah urutan ini buat mereka penikmat grafik dan aksi bertarung. Hahaha. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, dan tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review selanjutnya and see you next time.